Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar siswa-siswi baru yang hebat? Saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Citerep. Baik, perkenalkan, saya Bu Rizky Dinihari SPD, Guru Bimbingan Konseling yang mengampu kelas 7A sampai 7J SMP Negeri 1 Citerep. Hari ini saya akan mengajak siswa-siswi yang hebat untuk belajar mengetahui tentang tata tertib sekolah yang berlaku di SMP Negeri 1 Citerep. Apa itu tata tertib? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sebenarnya tata tertib di sekolah. Kita mulai yuk. Kita akan membahas tentang tata tertib. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksinya. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah serangkaian peraturan dan nilai moral yang berlaku di lembaga sekolah guna menciptakan suasana belajar yang efektif yang dilengkapi dengan seperangkat sanksi dan hukuman yang dikenakan kepada pelanggar tata tertib. Kemudian, tujuan tata tertib sekolah. Tujuan tata tertib sekolah sangatlah penting. Tujuan utamanya yaitu agar semua warga sekolah mengetahui apa hak, kewajiban, serta melaksanakan tugas dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan lancar. Oleh karenanya, diharapkan semua warga sekolah benar-benar memahami tentang tujuan tata tertib sekolah yang diberlakukan oleh pihak sekolah. Kemudian, bagaimana peran dan fungsi tata tertib sekolah? Peran dan fungsi tata tertib sekolah. Keberadaan tata tertib di sekolah memegang peranan yang sangat penting, yakni sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap-sikap siswa di sekolah. Adanya tata tertib itu adalah untuk menjamin kehidupan yang tertib, tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Tata tertib yang direalisasikan dengan tepat dan jelas, serta konsekuen dan diawasi dengan sungguh-sungguh, maka akan memberikan dampak terciptanya suasana masyarakat belajar yang tertib, damai, tenang, dan tentram di sekolah. Fungsi tata tertib ada dua. Yang pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan. Sebab, peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui anggota kelompok tersebut. Misalnya, anak belajar dari peraturan tentang memberi tugas dan mendapat bantuan dalam tugas sekolahnya, bahwa menyerahkan tugas sekolahnya sendiri merupakan satu-satunya cara yang dapat diterima di sekolah untuk menilai prestasinya. Yang kedua, peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Agar tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas, maka peraturan dan tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh individu atau siswa. Bila tata tertib diberikan dalam kata-kata yang tidak dapat dimengerti, maka tata tertib tidak berharga sebagai suatu pedoman perilaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata tertib berfungsi mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah. Karena tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu, tata tertib juga berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa. Karena tata tertib sekolah berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan dan juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya.
hak dan kewajiban siswa. Setelah kita mengetahui apa itu tata tertib di sekolah dan bagaimana peran dan fungsinya, maka di sini Ibu akan menjelaskan kepada kamu tentang hak dan kewajiban kamu sebagai siswa. Apakah kamu sudah tahu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban siswa? Nah, kita bahas yuk. Hak adalah segala sesuatu yang secara ajasi dimiliki dalam tata pergaulan hidupnya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga sekolah untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkannya. Di sini, Ibu akan memberitahukan kepada kamu semua tentang kewajiban siswa di sekolah. Sebagai siswa, kamu mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Meninggalkan lingkungan sekolah segera setelah kegiatan yang diikuti berakhir. 3. Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. 4. Hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. 5. Memberikan keterangan izin sakit berhalangan yang syah dari orang tua, wali, dokter, ataupun polisi pada saat tidak masuk sekolah. 6. Siswa wajib mengikuti upacara bendera. 7. Siswa wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. 8. Menyiapkan, menggunakan, dan memelihara seluruh peralatan dan perlengkapan belajar mengajar. 9. Mematuhi berbagai kebutuhan khusus yang mengatur penggunaan fasilitas. 10. Siswa wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. 11. Rambut harus rapi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu belajar. 12. Siswa wajib membawa alat-alat belajarnya, seperti buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat tulis. 13. Siswa tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru di dalam kelas dan guru piket. 14. Siswa tidak boleh membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran saat itu. Nah, anak-anak semua, kamu sudah mengetahui apa saja kewajiban kamu sebagai siswa di sekolah. Di sini, Ibu juga akan menjelaskan kepada kamu apa saja sih yang menjadi hak kamu sebagai siswa dan siswi di sekolah. Yang pertama adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan atas prestasi yang kamu capai. 4. Mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. 5. Memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. 6. Mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam belajar dan penugasan. 7. Mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang kamu ikuti. Nah, kamu sudah paham kan tentang hak dan kewajiban kamu sebagai siswa dan siswi di sekolah? Untuk selanjutnya,
Ibu akan memberikan contoh pelanggaran tata tertib sekolah. Yang pertama, terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, tidak membawa buku pelajaran. 3. Keluar kelas saat KBM berlangsung. 4. Tidak memakai atribut sekolah. 5. Memakai perhiasan yang berlebih. 6. Membolos. 7. Merokok. 8. Mencuri. 9. Merusak sarana dan prasarana sekolah. 10. Berkelahi di sekolah. 11. Tawuran. 12. Minum minuman keras. 13. Pacaran, bertindak asusila di lingkungan sekolah. 14. Membuat kekacauan. 15. Mencemarkan nama baik di sekolah lewat jejaring sosial. Setelah kita mengetahui beberapa contoh pelanggaran tata tertib sekolah, Ibu juga akan memberitahukan kepada kamu tentang sanksi yang akan diberikan kepada siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, yaitu yang pertama, teguran dan peringatan. Kedua, penugasan atau tindakan langsung. 3. Pemanggilan orang tua. 4. Pengunduran diri dan dikembalikan kepada orang tua apabila semua tahapan pembinaan sudah dilakukan tetapi tidak ada perubahan dan perbaikan. Baik, siswa-siswi baru yang hebat, sebelum saya tutup materi tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Citerep ini, saya ingin mengingatkan, silakan unduh link tata tertib sekolah SMP Negeri 1 Citerep yang nanti akan dibagikan oleh tim MPLS SMP Negeri 1 Citerep. Tetap semangat menyambut tahun ajaran baru di tengah pandemi, melaksanakan pola hidup sehat, tetap mengikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan jangan lupa tetap memakai masker. Dan tidak lupa pula dengan moto kita, aku jaga kamu dan kamu jaga aku. Demikianlah paparan materi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.